Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lanjutan dari materi sebelumnya mengenai tujuan tes dan manfaat tes, begitu ya. Lalu kita ngobrol tentang perbedaan antara psikometri dengan statistika. Kenapa? Karena materi selanjutnya, setelah materi ini, pertemuan selanjutnya, kawan-kawan akan belajar mengenai statistika lagi, statistika dasar seperti mean, median, modus, kemudian standar deviasi, varian, kovarian, kemudian standard error of measurement, dan seterusnya ya. Kita akan belajar di sana. Baiklah, langsung saja, nggak lama-lama, biar kawan-kawan juga memahami dengan enak gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom pertanyaan di e-learning tentunya. Oke. Nah, beda antara psikometri dengan statistika. Kalau psikometri itu bagian dari pengembangan alat ukur. Ingat ya, psikometri itu pengembangan alat ukur. Kemudian data yang dianalisis dalam kegiatan uji coba atau field test, pengukuran psikologi ya. Uji coba, pengukuran psikologi atau uji coba alat ukur psikologi adalah kegiatan psikometri. Artinya kegiatan psikometri itu berkenaan dengan uji coba alat ukur atau alat tes, begitu. Oke. Gunanya untuk apa? Mengembangkan alat tes. Namun statistika, pengujian hipotesis berbeda. Menguji hipotesis, apakah hipotesa yang mengatakan apakah ada hubungan antara kecerdasan dengan kebahagiaan dengan kecerdasan, katakanlah ya, apakah ada hubungannya antara school well-being ya, school well-being dengan kecerdasan atau IPK, katakanlah, maka yang digunakan adalah statistika. Pengolahan data yang diambil dalam rangka penelitian adalah kegiatan statistika. Jadi kalau untuk psikometri itu berkenaan dengan apa? Dengan pengukuran, kegiatan untuk pengembangan alat ukur. Tetapi kalau untuk statistika digunakan untuk apa? Dalam rangka penelitian. Dalam rangka penelitian. Ya, ini analisa data hasil penelitian. Oke, analisa data hasil penelitian. Bukan analisa data hasil ukur yang kemudian untuk mengembangkan alat ukur, bukan, tetapi data hasil untuk keperluan penelitian atau untuk pengujian hipotesis, begitu. Nah, sehingga meskipun nanti kadang-kadang kita akan bertemu dengan teori yang sama, dengan rumus yang sama, katakanlah rumus korelasi. Di dalam rumus korelasi itu di psikometri dipakai. Begitu pula di statistika juga akan dipakai ya. Jadi psikometri itu dipakai yang namanya korelasi, begitu pula statistika dipakai. Jadi jangan heran, maka di matematika dasar nanti, statistika dasar, kawan-kawan akan saya ajari bagaimana cara mencari korelasi yang mungkin kawan-kawan sudah paham atau sudah lupa barangkali malahan. Oke? Nah, langsung saja kita contohkan gitu ya, kasusnya mengenai penggunaan rumus yang sama, tetapi ini digunakan di psikometri, satunya digunakan di statistika. Oke. Nah, ini uji korelasi produk momen. Nah, uji korelasi produk momen itu adalah bagian dari statistika dasar, begitu ya, statistika dasar. Oke. Nah, di psikometri itu dipakai, psikometri itu, ya. Begitu pula di statistika. Tetapi kalau di psikometri itu untuk pengembangan alat ukur, sedangkan di statistika itu digunakan untuk apa? Untuk uji korelasi, ya, untuk uji hipotesis. Uji korelasi, kalau psikometri itu uji korelasi digunakan untuk mengembangkan alat ukur, yaitu mengkorelasikan item total. Nanti analisa item akan saya ajarkan apa itu analisa item, begitu ya. Kemudian mengkorelasikan skor skala kita dengan kriteria atau disebut dengan validitas kriteria. Mengkorelasikan antar item dengan skala untuk menguji dimensi skala atau analisis faktor nantinya. Jadi ketika kita ngomong masalah korelasi, dipakai korelasi itu di psikometri. Untuk apa? Untuk melihat validitas item, validitas skala, untuk melihat analisis, untuk melihat daya diskriminasi item atau analisa item. Dan ketika untuk melihat atau melakukan analisis faktor, ya. Jadi, tapi nanti akan lebih kompleks lagi kalau analisis faktor. Kemudian untuk melihat reliabilitas test retest, reliabilitas paralel test, itu semua menggunakan apa? Menggunakan korelasi produk momen untuk melihat validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut. Namun juga yang namanya korelasi produk momen itu juga dipakai di mana? Di statistika. Jelas sekali dipakai di statistika di sini ya. Dipakai statistika. Untuk apa? Korelasi digunakan untuk mengeksplorasi statistik deskriptif atau menjawab hipotesa. Contoh, apakah ada hubungan antara X dengan Y, variabel X dengan Y? Apakah ada hubungan antara gitu ya? Apakah ada hubungan antara kebahagiaan dengan prestasi akademik? Itu diuji menggunakan korelasi produk momen juga. Oke, korelasi produk momen juga. Jadi jangan heran dan jangan bingung ketika
Loh Pak, kok korelasi itu digunakan di psikometri juga? Iya. Untuk apa? Untuk melihat validitas dan reliabilitas sebuah alat ukur. Kenapa? Karena validitas dan reliabilitas sebuah alat ukur itu macam-macamnya banyak. Salah satunya menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan di statistika juga seperti itu, ya. Tetapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk menguji hipotesis, ya. Hipotesis. Jadi bedanya itu. Kalau hipotesis itu digunakan mesti tujuannya adalah untuk penelitian, untuk membuktikan apakah benar hipotesa. Hipotesa itu adalah pernyataan yang masih lemah, yang itu dihasilkan dari paparan teori atau perbandingan antar fenomena, begitu ya. Kemudian dilihat apakah benar fenomena A itu berhubungan dengan fenomena B. Uji korelasi, uji analisa datanya menggunakan apa? Korelasi produk momen, begitu. Kalau itu parametrik. Oke. Nah, kemudian Pak, bagaimana Pak? Apakah bisa Pak psikometri dan statistika itu dalam satu tahap penelitian? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Oke, masih 6 menit. Gitu. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian kuantitatif ada 2 tahapan yang penting, yaitu psikometri dan diikuti oleh statistika. Oke, perhatikan ya. Perhatikan kalimat ini. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian kuantitatif, ingat, penelitian kuantitatif bukan kualitatif, gitu ya. Bahwa yang namanya penelitian kuantitatif itu ada 2 tahapan yang penting, yaitu psikometri dan diikuti oleh statistika. Tahap psikometri ini apa? Tahap psikometri itu dimulai dari pembuatan blueprint, penulisan item, uji coba item, pengujian validitas, seleksi item, pengujian reliabilitas. Ini semua apa? Ini semua apa? Ini semua adalah berkenaan dengan pengembangan alat ukur. Setelah dilihat atau dikembangkan alat ukurnya, ya, baru kemudian statistika yang digunakan. Proses statistik dengan rumus yang sama itu bisa digunakan dalam proses psikometri dan juga proses statistika. Ini kalau sudah ketemu yang namanya skalanya dan sudah bagus skalanya, maka kemudian skala itu dan sudah reliable dan sudah valid, ya, sudah reliable dan sudah valid gitu ya, maka kemudian selanjutnya adalah alat tes ini akan digunakan untuk apa? Untuk menggali data. Hasil penggalian data antara variabel X dengan variabel Y apakah berhubungan atau tidak, ya, itu dianalisa menggunakan korelasi produk momen juga. Bisa lanjut ke regresi nantinya. Oke ya. Nah, pada tahap analisis kita tidak perlu menyeleksi item lagi, namun alangkah baiknya jika kita melaporkan reliabilitas dan validitas data penelitian. Reliabilitas tergantung sampel, nggak dosa. Artinya reliabilitas. Jadi begini, maksudnya begini. Jadi yang namanya analisa item. Jadi ketika Anda sudah selesai melakukan analisa item, gitu ya, pengembangan alat ukur, ya. Nanti ketika Anda mau melakukan uji hipotesa, hasilnya Anda kumpulkan katakanlah dari 200 sampel, begitu ya. Dari 200 sampel itu Anda tidak perlu menyeleksi item lagi atau mengembangkan alat ukur itu lagi. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah bukan pengembangan alat ukur, tujuan Anda adalah mencari korelasi atau membuktikan sebuah hipotesis. Kecuali Anda penelitiannya adalah pengembangan alat ukur, maka Anda mencari lagi validitas dan reliabilitas alat ukur itu. Tapi nanti reliabilitasnya sebaiknya dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan juga nggak apa-apa. Untuk yang penelitian loh ya. Kenapa? Karena Anda sudah menyeleksi di awal bahwa alat ukur Anda sudah reliable. Jadi alat ukur itu ketika sudah reliable di pengembangan alat ukur, maka Anda bisa melakukan tahap selanjutnya, ini pengambilan data. Hasil pengambilan data itu nanti Anda pakai untuk menguji hipotesis benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Itu maksudnya. Oke? Ya. Oke. Kemudian kalau seandainya Anda sudah, jadi prosesnya itu begini, saya gambarkan ya. Psikometri dulu, pengembangan alat ukur dulu,
Ya, setelah alat ukur itu diketahui validitas dan reliabilitasnya, ini, gitu ya. Oke. Baru kemudian masuk ke proses statistika untuk apa? Untuk proses penelitian. Ini di sini, Rek. Oke. Nah, itu namanya statistika psikometri yang diikuti oleh statistika, gitu ya. Lalu bagaimana tentang evaluasi properti psikologinya? Namun pada kasus tertentu tidak semua penelitian dimulai dengan psikometri, sebab sudah ada alat ukur yang telah dikembangkan penelitian oleh peneliti lain. Contohnya PDI, Bank Preparation Inventory kalau itu sudah dikembangkan, atau di analisa validitas dan reliabilitasnya perspektif Indonesia. Kemudian kalau seandainya ada juga biasanya bisa jadi begini, Rek. Dalam Anda nggak perlu menyusun alat ukur lagi, tetapi Anda sudah punya alat ukur. Atau Anda menggunakan alat ukur yang lain atau disebut dengan adaptasi, nanti akan saya ajarkan di psikometri ini ya, tentang adaptasi tes gitu ya. Ketika Anda sudah mengadaptasi alat ukur tersebut, Anda nggak perlu membuat alat ukur, tetapi Anda tinggal menggunakan alat ukur itu untuk apa? Untuk diberikan kepada subjek penelitian Anda. Asalkan apa? Asalkan alat ukur Anda itu bisa digunakan di subjek Anda dan memiliki validitas dan reliabilitas yang bagus. Anda harus ketahui itu dulu baru Anda gunakan. Kalau Anda nggak mengetahui, katakanlah BDI Anda belum mengetahui validitas dan reliabilitasnya dan itu belum diteliti, maka Anda bisa melakukan pengembangan alat ukur itu, melakukan psikometri dulu, diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah ketemu valid dan reliabilitasnya, BDI sudah ketemu, maka selanjutnya adalah proses pengambilan data untuk apa? Untuk menguji hipotesis. Begitu. Nah, properti psikometri itu adalah ada dua. Ingat ya, psikometri itu punya dua properti, punya dua alat, punya dua senjata. Apa senjatanya? Apa alatnya? Yang pertama adalah reliabilitas dan yang kedua adalah validitas. Ini pertama, ini kedua, atau bisa dibalik, tidak apa-apa ya. Tapi memang ada dua ini aja. Jadi kita akan belajar ini, ente-ente saat semester ini belajar ini. Yang dilaporkan sesuai hasil penelitian yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Oke, hasil ini sering digunakan oleh peneliti di barat sebagaimana pada jurnal-jurnal luar negeri. Jadi rata-rata jurnal luar negeri itu untuk alat ukurnya mereka nggak mengembangkan sendiri. Kalau itu mereka ingin menguji hipotesis, tapi mereka mengambil dari alat ukur yang sudah valid dan sudah reliable, diambil dari jurnal pastinya, ya. Kemudian kalau memang Anda ingin mengembangkan alat ukur, maka selanjutnya adalah Anda langsung mengembangkan alat ukur tanpa. Jadi skripsi itu ono sing menguji hipotesis, ono sing mengembangkan alat ukur kalau di psikologi itu, ya. Kalau untuk kuantitatif atau eksperimen barangkali bisa jadi, atau kualitatif. Nah, tetapi yang saya tekankan di sini, Anda kalau seandainya skripsinya adalah pengembangan alat ukur, maka sampai di sini aja. Tapi berbagai metode Anda gunakan untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Nanti akan saya ajari macam-macam validitas dan macam-macam reliabilitas, akan saya ajari nanti. Itu dipenuhi semuanya, baru nanti kita katakan hasilnya alat ukur yang Anda buat sudah valid dan sudah reliable. Anda buktikan dengan berbagai macam teknik reliabilitas dan validitas. Namun jika Anda ini menguji hipotesis, ya boleh mengembangkan alat ukur sendiri, dan juga boleh kalau Anda mengembangkan alat ukur, maka ada dua keterampilan yang Anda dapatkan atau Anda penuhi di sana. Pertama adalah Anda mampu untuk pengembangan alat ukur, yang kedua adalah Anda mampu untuk menguji hipotesis, ya. Nah, tapi kalau Anda ingin menggunakan alat ukur orang lain atau adaptasi, ya, atau adopsi barangkali, ya, Anda bisa nantinya menggunakan alat ukur orang lain yang sesuai dengan subjek Anda dan sudah diketahui validitas dan reliabilitasnya. Oke, namun perlu diuji kembali, gitu ya. Kemudian hal ini sering digunakan oleh peneliti ini untuk meneliti, begitu. Nah, terakhir, sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian kuantitatif ada dua tahapan yang harus dilalui, psikometri dan statistika. Oke, dan statistik. Namun tahapan tersebut bisa menjadi satu sistem. Seperti penelitian menggunakan pemodelan struktural. Psikometri digunakan dalam identifikasi seberapa jauh indikator-indikator dapat mempresentasikan konstruk yang hendak diukur. Statistika diwujudkan dalam hubungan antar konstruk. Penggunaan tryout terpakai dalam penelitian. Data yang didapatkan dari sampel dipakai untuk analisis psikometri sekaligus analisis statistika, pertimbangan rata sampel. Artinya begini, jadi ada beberapa kasus begitu yang mungkin kawan-kawan bisa cermati. Ini penting banget.
garis bawahi, penting banget, oke ya, penting banget. Yakni apa? Ini mungkin nanti analisis faktor gitu ya, akan saya ajari selanjutnya gitu ya. Pemodelan struktural SEM gitu ya. Itu Anda akan menggunakan statistika gitu ya. Statistika dan psikometrik video sistem. Tetapi yang biasanya dipakai itu ini. Oke, menggunakan tryout terpakai. Tryout terpakai memang nggak ada ya istilah tryout ya terpakai semuanya. Tetapi tryout ini ketika Anda tryout itu langsung ambil data. Contoh, itu kenapa? Karena pertimbangan sampel Anda terbatas. Katakanlah anggota DPR di Sidoarjo. Anggota DPR di Sidoarjo kan memang ikut toh. Wonge. Ya, ketika Anda melakukan itu, pastinya kan sampelnya terbatas. Maka Anda menggunakan alat ukur, tetapi hati-hati di dalam tryout terpakai. Bisa jadi ketika ada item yang nggak valid dan semua item itu nggak valid pada satu indikator, dan indikator itu akhirnya hilang dari alat ukur Anda, padahal indikator itu penting untuk menggambarkan aspeknya, maka aspek ini nggak sempurna untuk menggambarkan variabelnya. Ketika itu terjadi, maka Anda harus membuat item lagi dan melakukan uji atau memberikan kepada sampel penelitian Anda lagi, ya. Namun jika tidak, seandainya Anda menggunakan tryout terpakai ini, Anda seandainya memang terpaksa dan itu gitu ya, maka itemnya sebaiknya agak diperbanyak, mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, secukupnya saja, namun tidak tersedikit banget. Dan cara membuat itemnya harus bagus, benar sesuai dengan kaidah pembuatan item. Kalau enggak, Anda akan terkecoh nih ceritanya. Anda akan terkecoh, ya. Anda akan terkecoh. Sehingga ketika Anda sampelnya terbatas, Anda penelitian, kemudian hasil penelitian itu Anda ukur validitas dan reliabilitasnya, kemudian Anda melakukan analisa data, begitu, ya, boleh. Beda antara SEM dengan tryout terpakai. SEM itu menggabungkan keduanya dalam satu sistem analisis. Kalau tryout terpakai menggabungkan keduanya dalam satu kegiatan pengambilan data, ya, pengambilan data antara psikometri dan penelitian bersamaan, gitu. Oke, baiklah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai psikometri dan statistika, dan silakan dipahami, ya. Mudah-mudahan Anda memahaminya. Setelah ini, pertemuan berikutnya Anda akan baca tentang statistika dasar, pahami benar, dan nanti kawan-kawan insya Allah akan bisa untuk melakukan analisa data untuk pengembangan alat ukur. Gitu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.